Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang berkata bahwa aku akan selalu bersedia membantu agar bisa membuat Xing Chen terbangun. Kemudian Naga Long Ye bertanya, bagaimanakah caramu keluar dari Wu Daze saat itu? Dan apakah kau mengorbankan mata immortal untuk bisa keluar dari sana? Ye Chen menjawab, itu memang bisa dikatakan benar. Tetapi Naga Long Ye kebingungan, mengapa kau seperti memikirkan banyak hal lain? Ye Chen menjelaskan, karena sebenarnya aku sendiri tak begitu yakin tentang hal ini. Selain itu juga, aku merasa kesadaranku terus-menerus mengembara di antara ilusi dan kenyataan. Naga Long Ye kembali bertanya, di manakah api sejati beserta guntur surgawi milikmu? Ye Chen memberitahu bahwa mereka telah kurubah menjadi tubuh Dao untuk membantuku waktu itu. Namun kini mereka sudah terbunuh seperti tubuh Dao Qi dalam 3 pemurnian tubuh. 话说你是怎么从无王大泽出来的？有什么想知道的就问吧。你在虚幻与现实中不断徘徊，是以耗费了仙轮眼为代价吗？直到身都是一瞬间被斩的。 Naga Long Ye menegaskan, apakah kau tahu siapakah orang yang melakukan hal tersebut? Tetapi Ye Chen mengatakan jika mereka semua tewas dan tak sempat berbicara padaku. Naga Long Ye berkata, bahkan jika semua raja di masa lalu yang melakukannya akan tetap sulit membunuh tubuh Daomu. Sehingga Naga Long Ye berpikir, apakah mungkin orang yang melakukannya adalah tangan dewa Raja Shen Xuan Feng? Ye Chen memberitahu jika orang tersebut bukanlah dia, karena senior Divan, yaitu putra kaisar pemakaman surga, berkata padaku bahwa orang yang membunuh tubuh Daoku adalah seorang wanita berambut putih yang memegang pedang Jisuan. Tak hanya itu saja, pasukan dari Ren Huang masih terus menyelidikinya, tapi identitas dan asal-usul orang tersebut belum ditemukan sampai saat ini. Naga Long Ye mengatakan jika pedang Jisuan itu telah melampaui kategori senjata spiritual tingkat surgawi. 难道是神王神玄封下的手？不过大概率是同一个人。莫非是在天境法器之上？人曾言，此人是个白发女子。 Lalu Ye Chen mengeluarkan tungku Daluo dan menjelaskan bahwa goresan ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh pedang Jisuan. Naga Long Ye tentu sangat terkejut mendengarnya, karena tungku Daluo terbuat dari besi dewa yang terkuat, sehingga senjata biasa tak mungkin bisa menggoresnya. Lantas Naga Long Ye mengira jika itu adalah senjata milik Kaisar Jidao. Namun menurut Ye Chen, pedang yang menggoresnya adalah pedang Juxian. Naga Long Ye menjelaskan bahwa pedang itu adalah yang terbaik di tingkat Kaisar, karena pedang tersebut sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan selama pertempuran antara dewa dan iblis, pedang itu berhasil memotong senjata kaisar yang sangat kuat. Ye Chen berkata, ada satu hal yang masih tidak aku pahami, mengapa orang itu ingin sekali menghabisi semua tubuh Daoku. Karena jika dia benar-benar mempunyai dendam, lantas mengapa tidak langsung menemuiku? Naga Long Ye menjawab, bukankah kau bisa membuat tubuh Dao lagi? Dan bertanya langsung kepadanya. 这神鼎 可是大罗金仙之骨，便是那把七彩神剑留下的痕迹。莫非是诛仙剑？莫非那把剑是极道地兵？你没有在化作道神询问吗？ 为什么他不直接来找我本人呢？ Kemudian Ye Chen berkata bahwa aku ingin sekali melakukan hal tersebut. Namun karena tubuh Daoku sudah terbunuh, jadi aku tak bisa lagi membuatnya. Naga Long Ye bertanya, apakah ada hal yang aneh lainnya yang kau alami? Ye Chen menjawab, setelah 3 tubuh Daoku terbunuh, prinsip Taoismeku menjadi rusak. Tak hanya itu saja, kekuatan dan teknik milikku kini menjadi tersegel, yang membuatku menjadi hilang ingatan pada saat itu. Bahkan diriku juga hanya bisa mengandalkan musik yang dimainkan oleh Ruyan untuk membuatku sadar.
Dan dalam keadaan putus asa, aku mengirim Li Xiao untuk menyampaikan pesan pada kalian. Naga Longye menyadari Ye Chen menjadi sedih. Saat membahas hal itu, ia pun mengalihkan topik pembicaraan. 竟还有此等奇事！讲啊，但是画不出来呀，瘦死了，人也变得浑浑噩噩。不妙，勾起了他的伤心事。能依靠柳如烟的琴声保持清醒。 Dirinya berkata, apakah kau mengerti tentang kekuatan yang mendekati keabadian? Ye Chen menjawab, aku tak mengetahuinya. Sehingga saat itu, Naga Longye menjelaskan jika itu adalah batas pewarisan darah. Keadaan tersebutlah yang merupakan garis keturunan tertinggi. Karena setelah diaktifkan, maka ia akan mendekati keabadian dan juga kebal. Naga Longye menegaskan bahwa kau tak memiliki asal-usul tubuh suci kuno dalam tubuhmu. Namun, kau mampu membuka batas warisan darah yang tadi aku jelaskan. Maka itu adalah kejadian yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu memang seperti yang orang lain harapkan dari dirimu. Ye Chen menjawab bahwa sejak pertempuran itu, aku tak bisa mengaktifkannya lagi. Lalu, Naga Longye mengatakan jika batas warisan darah sangatlah misterius, yang mana itu hanya bisa diaktifkan untuk pertama kalinya, dan juga bukan berarti bisa dibuka untuk yang kedua kalinya. 这古往今来可是头一个呀！那种近乎不死不伤的力量是什么吗？开启血气限界，提升更强。我尝试着进入那种状态，所以开启的条件也更苛刻。 Tak hanya itu saja, garis keturunan apapun bisa membuka batasan warisan darah. Tetapi garis keturunan biasa pasti akan lebih sulit untuk melakukannya. Namun, Ye Chen memberitahu jika aku telah melihat gerbang surgawi untuk menerobos alam surga. Namun, gerbang surgawi milikku berbeda dengan yang lain karena memiliki 2 pintu masuk. Naga Longye mengatakan jika semua itu karena kau mempunyai tubuh suci kuno. Dan dirimu juga satu-satunya garis keturunan yang dapat menyaingi Kaisar Agung. Sehingga jelas sekali kau berbeda dengan garis keturunan lainnya. Bahkan ketika tubuh suci kuno ingin menerobos ke puncak Kaisar yang sesungguhnya, ia harus melewati 2 gerbang. Untuk gerbang yang pertama dapat mengarah pada kesempurnaan kuasi Kaisar dan penyelesaian tubuh suci. Lalu untuk gerbang kedua, orang tersebut bisa menjadi kaisar yang sebenarnya. 怎么进阶天境也有2道门？但跨越第2道门才能成为大帝。姐，你都需要跨过2道门，天境就是至高修为境界了。 Lantas Ye Chen menjawab, sekarang ini aku telah berada di puncak kuasi surga. Jadi bagaimana caranya aku bisa menerobos ke surga dengan 2 pintu gerbang? Sang naga kembali memberitahu jika itu adalah hal yang wajar, karena di Dacu memiliki kekuatan misterius yang menekan kultivasi para kultivator, yang mana tingkat kultivasi tertinggi di Dacu adalah alam surga, dan tingkat kultivasi tertinggi di seluruh langit beserta alam adalah Kaisar Agung. Bahkan meskipun dirimu pergi ke seluruh surga dan 10.000 alam, kau masih di puncak kuasi surga. Karena kau hanya perlu melewati 1 gerbang untuk menerobos alam surga. Ye Chen mengerti, jika diriku menerobos ke alam Kongming, maka aku akan memiliki lebih banyak pintu dari yang lainnya. 怎么进阶天境也有2道门？跨越第2道门才能成为大帝，还是因为蛮荒圣体的原因？有神秘力量在压制修士修为。 Ye Chen juga bertanya apa yang dimaksud dengan iblis surgawi melawan 7 kejahatan. Karena saat aku tertidur, sebuah kata terus bergema di pikiranku, yang mana ketika iblis surgawi melawan 7 kejahatan, maka itulah waktunya makhluk abadi bertarung melawan surga. Naga Longye memberitahu 7 kejahatan dari iblis surgawi adalah penglihatan yang menandakan datangnya malapetaka. Sehingga dirinya bertanya, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Ye Chen pun akhirnya mengakui bahwa sebelum aku dipaksa masuk ke Wu Daze, diriku telah lebih dulu membuang mata immortal tersebut. Naga Longye tentu sangat terkejut mendengar penjelasan Ye Chen. Sedangkan Ye Chen meminta maaf karena tak bisa memberitahu alasan yang sebenarnya. Yang hal itu membuat Naga Longye bertanya, jadi bagaimanakah caramu keluar dari Wu Daze? 魔气煞乃是大凶的意象，便是诛仙战天使。 没办法，必须这么做。
6道仙轮眼是我主动丢弃。 Ye Chen menjelaskan bahwa waktu itu aku harus membunuh duplikat dari diriku yang lain jika ingin keluar dari sana. Kemudian naga Longye kembali bertanya bagaimana cara kau menghabisi duplikat dirimu itu. Ye Chen memberitahu jika pada saat itu aku menggunakan perasaanku untuk memanggil orang-orang dalam ingatan ilusi ke dunia nyata. Naga Longye pun mengerti mengapa Ye Chen kehilangan ingatannya. Karena kau menggunakan cinta untuk mengubah seseorang, kau juga menghubungkan ilusi dan kenyataan sehingga menyentuh hal tabu. Naga Longye juga menegaskan bahwa teknik kaisar semacam ini adalah kekuatan yang menentang surga. Jadi alasan kau kehilangan ingatanmu adalah karena kau telah terkena tabu dalam ilusi dan kenyataan. Tetapi kau sangat beruntung karena hanya mengalami lupa ingatan saja. 可你的战力都在流逝，多来，跟仙轮眼没关系。知道你为何变得浑浑噩噩了。虚幻记忆之中的人召唤到了现实，关于现实，触及了禁忌。 Naga Longye mengingatkan agar sebaiknya kau jangan menyentuh area tabu dengan sembarangan. Karena jika kau melakukannya, dirimu akan dihukum oleh surga. Dan meskipun dirimu sendiri tak takut dengan hal itu, tetapi kau tak ingin orang-orang yang kau sayangi diberikan hukuman oleh surga karena dirimu. Setelah mengatakan hal tersebut, Naga Longye bergegas pergi dan menyuruh Xing Yue untuk masuk. Ye Chen berkata agar Xing Yue tak perlu khawatir karena Xing Chen hanya tertidur saat ini. Namun Xing Yue bertanya, jadi kapankah sebenarnya dia akan terbangun? Ye Chen memberitahu jika sekarang ini aku juga sedang memikirkan caranya. Xing Yue pun mengerti akan hal itu. Kemudian Ye Chen kini telah berada di gunung Jetgil sekte Heng Yue. Di sana Ye Chen pun tak tahu apakah Xing Chen bisa dipulihkan dengan tubuh suci ke bentuk aslinya. Namun tak berselang lama datang Lin Sihua yang menemui Ye Chen. Ye Chen berkata, sepertinya kau baru kembali dari pelatihan. Lin Sihua menjawab bahwa aku pergi ke kota kuno Qianqiu dan baru saja kembali. 这一点我还在想办法。他现在只是沉睡，没什么大碍，使用圣体本源血炼是否能复原？喂，确实是刚刚回来。你这是刚刚历练回来？ Ye Chen yang penasaran dengan burung phoenix milik Lin Sihua pun bertanya, di manakah kau menemukan burung ini? Tetapi Sihua menjelaskan jika burung ini bukanlah phoenix, melainkan burung Qingluan. Ye Chen pun bertanya apakah esensi burung Qingluan ini bisa menggantikan sumsum burung phoenix. Dirinya memberitahu bahwa satu-satunya bahan yang aku perlukan untuk menyempurnakan pil Tianji adalah sumsum phoenix. Xinhua pun mengerti dan tak akan mempermasalahkannya. Tetapi ia tak tahu apakah ini bisa menggantikan esensi dari phoenix yang sesungguhnya. Ye Chen berterima kasih karena Lin Sihua telah membantunya. Namun Ye Chen berpikir, apakah jika kau bertemu dengan kekasihmu, kau akan melupakanku? Setelah itu, Lin Sihua pun bergegas pergi dari sana. 我最近在找凤凰髓和麒麟角，奶是凤凰的一脉分支，没问题。不过有没有用我不知道。那可否借我一点这小家伙的血？叶师兄，我先走了。 Pada pagi harinya, Ye Chen masih juga tak mengalami perubahan apapun setelah latihan semalam. Jadi dirinya berniat untuk kembali ke pasukan surgawi terlebih dahulu. Kemudian Ye Chen pun segera menuju susunan teleportasi untuk kembali ke sekte Heng Yue. Sesampainya di sana, Ye Chen bertemu dengan Ning Xuang. Ning Xuang berkata, akhirnya kau datang juga. Ye Chen menjawab, jika sepertinya kau telah banyak berubah dalam 3 tahun ini. Ning Xuang menjawab, bukankah dirimu juga sama sepertiku? Tak berselang lama, datang tetua Su dan yang lainnya menghampiri Ye Chen. Kemudian Ye Chen mempersilahkan mereka semua untuk duduk. Ye Chen bertanya bagaimana keadaan pasukan surgawi saat diriku tak ada selama 3 tahun ini. Dan apakah ada perubahan dari jangka waktu yang terbilang lama tersebut? Chen Shui menjawab bahwa 3 tahun terakhir pasukan surgawi telah bergabung dengan 372 kekuatan baru. Semuanya dari Chu Utara yang kini mereka telah dimasukkan ke dalam 3 sekte, 9 aula dan 81 gerbang pasukan surgawi. 红尘雪前辈，就由您汇报吧。年轻人腿脚就是快。三宗酒店81楼，连
平加入372个新势力。 Tak hanya itu saja, Master Sekte Heng Yue juga telah digantikan oleh Li Yuyi, yaitu murid sejati pertama. Sedangkan Dan Cheng pindah secara kolektif ke Nanchu yang terletak di selatan markas Tianting. Ye Chen dan yang lainnya sampai mengantuk mendengarkan penjelasan dari Chen Shui. Namun, Chen Shui justru kembali menjelaskan bahwa ada 36.000 kota baru di wilayah Tianting. Selain itu juga ada 98.000 gunung spiritual lainnya yang kita dapatkan. Dan bahkan ada 109.000 susunan teleportasi baru. Chen Shui memberitahu Ye Chen bahwa Ren Huang ingin meminta Sekte Heng Yue bertindak secara terpisah. Ren Huang menjawab, aku ingin tahu siapa yang diinginkan Penatua Zhong Xiao sebenarnya. Chen Shui mengatakan bahwa orang tersebut adalah Xian. Ren Huang berkata, jika aku tak keberatan sedikit pun, namun sebaiknya kau bertanya langsung kepada masternya. 新建城池36000座，仿教更替为第一真传柳毅。没有意见，但你要问问他的师傅。人皇想问恒月要一个人。 Namun, Ye Chen menjelaskan bahwa tak ada seorang pun yang berhak ikut campur dalam pemilihan seperti ini, termasuk diriku. Terlebih lagi, Xian memanglah kandidat intelijen yang baik. Chen Shui mengerti dan segera mengakhiri kesimpulan laporan dari dirinya. Tetua Jiang mengatakan jika sekarang Nanchu telah dalam keadaan stabil, jadi lebih baik kita bahas tentang kota Beichu. Sebelum itu, Ye Chen berkata bahwa banyak keluarga besar di Chu Utara yang terpaksa bergabung dengan pasukan surgawi. Sehingga jika kita menekan mereka terlalu keras, itu akan menimbulkan pro dan kontra. Tetua Jiang pun mengerti dengan perkataan Ye Chen. Namun Tetua Wuya berkata, apakah itu berarti kita harus menunggu lagi? Ye Chen membenarkan hal tersebut karena kekuatan di Chu Utara sangat kompleks. Sehingga nanti pasti akan terpecah belah jika mereka bersatu dalam waktu yang lama. Dan pada saat itulah waktu terbaik bagi pasukan surgawi untuk mengalahkan Beichu. 西岩确实是做情报的好苗子，可人无权过问。 包括我在内呢，我们不能逼得太紧。也该说一说北楚了。我们强攻无疑是两败俱伤。 Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 98 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.